DS, 40 tahun, hanya pasrah saat digelandang anggota Satreskrim Polsek Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. DS ditangkap usai menusuk rekannya dengan senjata tajam saat pengeroyokan terhadap petugas keamanan sebuah mal bernama Saddam Hussein. Peristiwa berawal saat korban Syahrul dan adiknya ditegur seorang petugas keamanan tempatnya bekerja. Tak terima, korban kemudian meminta bantuan pelaku DS untuk mengeroyok petugas keamanan tersebut melalui pesan singkat. DS pun langsung datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Namun saat pelaku duel dengan salah seorang security, ia malah tak sengaja menusuk tangan kanan rekannya. Korban pun tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat kekurangan darah. Salah satunya yang tersangka di belakang mengeluarkan pisau, tujuannya adalah untuk menyerang saudara Saddam Hussein. Namun akibat serangan menggunakan pisau yang ada di depan, ternyata malah mengenai temannya sendiri. Nancap pada lengan sebelah kanan tembus ke depan. Kini pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sejumlah makam di tempat pemakaman umum Kampung Batakal, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ambrol akibat terseret longsor tembok penahan tanah setinggi 5 meter. Bahkan batu nisan makam berada di dasar akibat terbawa longsoran. Longsor tebing sepanjang 15 meter ini terjadi akibat diguyur hujan deras dan kondisi tanah yang labil. Akibatnya belasan makam berada di bibir tebing berpotensi terkena longsor. Untuk mengantisipasi longsor susulan, petugas BPBD akan merelokasi 11 makam yang terbawa longsor maupun di bibir tebing ke lokasi yang aman. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Akibat bermain kunci, sejumlah anak terjebak dalam kamar di daycare Kelurahan Kedundung, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara dari Banyumas, Jawa Tengah, 2 ular sanca bersarang di plafon rumah warga. Petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto berupaya mendobrak pintu kamar di sebuah rumah di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah anak diketahui terjebak di dalam saat bermain. Tidak membutuhkan waktu lama, pintu pun akhirnya terbuka. Namun anak-anak itu tidak terlihat panik, malah tertawa melihat aksi petugas damkar. Sebelumnya, petugas damkar menerima panggilan darurat. Ia menyebut ada sekelompok anak yang terkunci dan terjebak di dalam kamar. Saat didatangi, ternyata rumah itu adalah sebuah daycare. Beruntung meski sempat terjebak, anak-anak itu dalam keadaan baik-baik saja. Sejak sepekan terakhir, petugas pemadam kebakaran Kota Mojokerto telah menerima 3 kali laporan orang terjebak di dalam rumah. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Petugas damkar Kabupaten Banyumas mengevakuasi sepasang ular sanca di sebuah rumah di Perumahan Puri Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya kedua ular ini jatuh dari plafon kamar pemilik rumah. Diduga plafon tak kuat menahan beban keduanya. Petugas awalnya kesulitan karena harus mengevakuasi 2 ekor ular dalam waktu bersamaan. Petugas menduga kedua ular ini sudah berada di plafon rumah hampir 1 tahun. Hal itu terlihat dari banyaknya sampah dan daun bambu yang digunakan ular untuk membuat sarang. Terlebih kondisi ular betina yang saat ini akan segera bertelur. Setelah dievakuasi, kedua ular tersebut langsung dibawa ke kandang ular di kompleks kantor damkar Kabupaten Banyumas untuk dikarantina. Nantinya ular itu akan dilepas liarkan ke kawasan hutan. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi haji. Pemirsa, nenek berusia 107 tahun asal Lampung semangat untuk menunaikan ibadah haji saat tiba di Madinah, Arab Saudi. Sementara itu, petugas sudah membagikan kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang berguna selama di Tanah Suci.
Usia Sutia Sunyoto telah mencapai 107 tahun, namun semangatnya tak luntur sedikit pun. Perempuan asal Lampung ini tercatat sebagai jemaah haji tertua pada tahun ini. Bagi Sutia, usia hanyalah sebuah angka. Semangatnya untuk menjemput cinta ke Baitullah begitu menyala. Saat menjalankan ibadah haji, Mbah Sutia tak ingin diperlakukan istimewa meski predikat jemaah tersepuh melekat padanya. Ia tetap ingin menjalani seluruh rangkaian ibadah seperti jemaah lain. Mbah Sutia tergabung dalam kelompok terbang 19 JKG asal Lampung. Butuh waktu 13 tahun baginya menanti giliran berhaji. Mbak, ini kan bahkan umurnya kan 107. Nah, kok bisa sih tetap sehat, tetap kuat? Rahasianya nopo nih, Mbak? Mboten napa-napa nggih namung biasa mawon. Sehari-hari teng kampung napa, Mbak? Kejanane. Heeh. Mboten enten nggih namung tenguk. Oh, tengok-tengok mawon. Nggih. Nggih bubur-bubur suket ngoten niku mawon teng griya. Mbah Sutia meyakini usia panjang adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan spiritualnya, Mbah Sutia didampingi sanak saudaranya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Bagi jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Para jemaah pun diminta mengaktifasi kartu dimulai dengan memindai kartu, mengalungkannya, lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Semacam paspor perhajian. Jadi kalau jamaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun, termasuk saat keluar hotel. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Dengan kartu ini, jemaah tak hanya terdata secara digital, tetapi juga dapat mengakses berbagai layanan selama berada di Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.